Suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Ini prinsip atau pengertian secara umum. Gak usah ditulis, gak apa-apa Mas Mbak, nanti di-share di grup materinya. Bisa ditulis. Saya lebih senang jenengan melihat saya daripada melihat kertas atau materi segala. Ini secara umum ya, terkait ilmu manajemen itu ilmu mengatur. Ketika mengatur ya pasti ada yang mengatur, ada yang diatur. Itu sebuah ilmunya. Lanjut Mas. Nah, ini waktu Musdasi 2020. Bukan, masih kerja, bukan. Musdasi itu anak berbeda Mas. Musdasi masih 2020. Musyawarah dan konsolidasi. Itu ada tanggalnya tuh di pojok. 13 Desember 2020. Pada waktu itu Joko ya. Pada waktu itu apa ya? Hal menjadi titik balik yang saya rasakan. Yang saya rasakan saat itu, aku apa iso ya? Aku apa yang mampu? Aku apa? Pokoknya buat rasanya pada waktu itu. Namun semua orang pasti ada yang namanya tumbuh dan berkembang. Jika kita tidak mau menerima atau mengambil sebuah kesempatan, peluang atau resiko, kita nggak akan pernah berkembang, Mas. Itu yang saya pegang waktu itu. Makanya tadi disampaikan oleh moderator, salah satu moto saya, kesempatan datang kepada orang yang siap untuk menyambutnya. Ketika jenengan siap, kesempatan yang akan datang. Jadi kesempatan datang pada orang yang siap untuk menyambutnya. Dan tidak akan datang kepada orang yang menunggu. Gitu ya. Jadi dengan cukup menyiapkan diri, kesempatan akan datang. Memantaskan diri, kesempatan akan datang. Contohnya jodoh. Yang jenengan rak memantaskan, rak siap-siap, jodoh rak bakal tekan. Yakin. Aku sih butuh Mas. Gitu ya. Nah, contoh yang jenengan memantaskan diri ya, penampilan mulai ditoto, keilmuan mulai ditambah, etika ada mulai dipertanggungjawabkan, diperbaiki. Nek jenengan sudah bisa seperti itu, wong-wong dong lirik jenengan. Wis kuwi konsekuensine. Gitu. Tapi nek jenengan tidak ada etika untuk menyiapkannya, ya wis dinikmati dulu prosesnya. Ini momen. Lalu terkait konsep manajemen, ada subjek, ada objek. Jenengan harus sadar ketika di Risma, jenengan itu ada di antara dua posisi itu, subjek atau objek. Subjek itu orang yang mengatur, objek itu orang yang diatur. Nah, jenengan tak sadar soal itu akan membuat sebuah sistem menjadi rusuh, konflik, semua pengen ngatur, termasuk belum diatur. Nah, itu prinsip dasar di manajemen. Jenengan harus siap. Ketika jenengan sebuah ketua, sebuah pimpinan harus siap mengatur. Tapi jika jenengan menjadi anggota, siap untuk diatur. Jadi harus ada keseimbangan antar dua belah pihak. Itu lanjut Mas. Nah, prinsip dari manajemen: kesadaran, keterbukaan, komunikasi atau koordinasi, kepercayaan, dan endingnya implementasi. Lanjut. Nah, coba lihat. Ada yang tahu saya yang mana? Paling kering. Jangan dihujat ya. Itu saya. Nah, nanti ada aib selanjutnya ya. Nah, itu waktu pelantikan kami Risma 9. Ada saya, ada Mas Nanang, Mas Iksan, Mas Mujahidin, ada Mas Saifuddin, dan teman-teman yang lain. Di mana itu? Semirang. Besok dengan Rono toh, ya Mas Nanang dan Mas Iksan itu flashback. Oh, nostalgia cerita. Nostalgia. Termasuk saat tadi perjalanan saya ke sini, saya kan bisa goki di sini ya. Flashback juga, bisa apa? Ini. Semua zaman cek gering lah, ini 55 kilo gitu ya. Dan itu malam pulau. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau bosnya tuh Mas, cek bahas itu. Lo tak kerap nih. Rata-rata sama. Oh, Isna. Oh, berarti seperti saya berarti ya. Kesadaran, terkait dengan kesadaran itu nanti akan menunjukkan ketika dengan sudah sadar ya sebagai anggota Risma saat dengan dilantik, ingat kan saat dilantik
yang lapangan ikrar jenengan setelah saat itu haruslah memiliki sebuah kesadaran terkait dengan rasa memiliki. Ketika kita sudah memiliki rasa memiliki, akan muncul kepedulian. Peduli terhadap apa? Risma Cite. Saya pernah ada sebuah cerita waktu saya awal-awal seperti jenengan di yang Risma 13 ya. Kan sering jadi panitia kegiatan, sering jadi entah ngurus kajian, entah ngurus pelatihan dan lain-lain lah. Waktu itu saya, Mas Ihsan, Mas Nanang, Mas Muja, Mas Saifuddin pernah punya sebuah kisah. Entah Mas Nanang, Mas Ihsan tak lupa, tapi saya ingat. Waktu itu ada sebuah kegiatan, saya izin, Mas saya izin dulu nggak bisa hadir karena kita punya grup yang angkatan 9 ya. Karena saya sedang berhalangan lah, nggak sakit entah apa. Dan itu ternyata bersamaan, Mas Ihsan juga, Mas Nanang juga, Mas Mujahidin juga, Mas Saifuddin juga. Jadi berlima sama-sama punya halangan. Mau bersama-sama berhalangan untuk hadir. Tapi apa pada saat kegiatan? 5-5-nya makan kafe. Nah, itu wujud dari sebuah kepedulian. Kami merasa lah, kok kayak reso, ya wis lah tak ngangkat. Ternyata kita semua berpikiran sama. Wah, kayak nek reso tak ngangkat. Kayak nek tak ngangkat. Nah, karena jenengan pernah enggak merasa seperti itu? Nek pas Karim, pas Jamila, pas KW, wah kayak nek nek sing bantu piye, nek sing bantu piye, kan pasti muncul sebuah kekhawatiran bagi yang sudah punya kesadaran, rasa memiliki dan kepedulian. Harusnya muncul seperti itu. Ini jenengan yang tahu ya. Ketika jenengan tidak memiliki 2 poin itu, nuwun sewu, kepemimpinan selanjutnya bisa dibayangkan ya. Rak mangkat, tanpa kabar, ngilang, dipasrai tanpa akan menjawab. Nah, itu tanda-tanda sebuah yang tidak kita inginkan. Itu yang pernah saya alami waktu itu. Lanjut Mas, setelah kesadaran, keterbukaan. Oh mbak ya Mas. Keterbukaan. Nah, ini backgroundnya. Ingat ya wajah-wajah yang sama yang tadi ya. Nah, bingung ya. Ini yang di depan saya ada Mas Didi, Mas Mujahidin, yang pojok kanan itu ada Mas Ihsan. Itu yang atas ada Mas Nanang. Waktu itu si Mas Didi punya seragam ini loh, entah kemana tiba-tiba hilang gitu. Waktu itu kami persiapan CBR itu jualan gantungan kunci. Jualan gantungan kunci yang pengunjung MAJT. Gue seragam Risma, monggo dijual untuk kegiatan sosial gini-gini, dijajal untuk uji. Waktu itu demi CBR. Nah, terkait keterbukaan, artinya tidak menutup diri, entah itu pekerjaannya, aktivitasnya, minat, bakat, kemampuan, saling mengenal dan saling memahami. Artinya, ketika saya, Mas Ihsan, Mas Nana sudah saling mengenal, saling terbuka, aku kerja ning kene, aktivitasku iki, nek iki iso ngene, awan ngene, bengi ngene. Ketika semua saling terbuka, semua akan saling memahami keadaan masing-masing. Misal contoh nih, Mas Nanang, aku tolong diwakili sih, iki aku ngepasi ono kerjaan, kelembur ngene. Itu contoh satu. Contoh kedua, Mas Nanang, aku tolong diwakili. Kira-kira sing bisa diterima sing pertama, sing kedua? Yang pertama. Pertama ya, karena mau terbuka. Tapi nanti dia nggak mau terbuka. Mas, aku reso tolong wakili. Yo orang lain berpikir bilang ngopo ngapain mau dikira ini. Tapi ketika dia mau terbuka, aku tolong diwakili. Saya ini aku lebih pekerjaan iki, reso tak tinggal gini. Itu akan menjadi lebih nyaman untuk diajak komunikasian, untuk dikoordinasikan. Jadi nggak usah sungkan kepada jenengan semua. Terbukalah jika ingin dimengerti dan difahami. Nek rapi ingin dimengerti dan difahami, ya endingnya gini. Ketika jenengan tidak mau terbuka, jangan salahkan jika orang lain tidak mau mengerti dan memahami. Itu gini. Ya. Jadi nek pengen difahami dan dimengerti, terbukalah. Entah itu jenengan kerjanya apa, kuliah gimana, tugas apa, gini di rumah seperti apa, gitu. Itu terkait dengan keterbukaan di dalam sebuah organisasi. Sangat dipentingkan. Lanjut, Mbak. Nah, ini foto waktu pelaksanaan CBR di Desa Bukit. Masih dengan wajah-wajah yang sama ya. Saya, Mas Ihsan, Mas Muja. Mas Ihsan paling gaul. Mas Ihsan paling gaul di tengah itu. Ada Mas Saifuddin dan ada Adil. Serasa mana ya? Serasa enggak merasakan
saat kalian juga CBR kan, nah waktu itu kami juga CBR. Nah poin yang selanjutnya adalah komunikasi dan koordinasi. Dalam hal seperti ini, etika komunikasi dan adab serta sopan santun itu sangat dibutuhkan. Paham ya, ketika jeneng koordinasi, saya tahu jenengan mungkin orang yang sibuk, orang yang jadwalnya padat, yang susah diganggu atau apapun itulah. Namun ketika dalam sebuah pelaksanaan kegiatan, entah pengajian akbar, entah pengajian maulid atau apapun eventnya, tolong gunakan adab sopan santun serta etika dalam berkomunikasi. Mungkin ada teman-teman yang cenderung merasa nih, wah kayak tuh nek wakon gini, mesti ono masih ngerasa kayak ngono. Ada. Jadi tolong tetap etika supaya dijaga saat komunikasi. Siapapun jenengan ketika jenengan butuh ya etikanya diterapkan, adabnya diterapkan. Nah enggak gitu, ya non saya kembali lagi nek jenengan enggak dihargai, jangan disalahkan. Nah, itu sangat penting. Lanjut mas, enggak deh. Nah kepercayaan. Ya nek fokus nek foto silahkan dilihat dulu cermati. Masih dengan orang yang sama ya. Mas Mujahidin, Mas Nana, Mas Iksan, Pak Elah yang paling keren, Mas Syaifuddin dan saya. Oke, udah kembali lagi juga. Nah, ketika kita sudah saling memahami, saling mengetahui, mengerti, itu akan terbentuk yang namanya sebuah kepercayaan. Terbentuknya suatu ikatan emosional untuk mencapai visi bersama. Saya yakin saya tidak langsung jenengan yang ada di sini, entah angkatan 10, 11, 12, 13 pasti punya ikatan emosional secara tidak langsung. Misal Mas Anang nek ora mbek Rifki rasanya ada yang serasa diri kurang gitu mungkin. Mungkin juga Mbak kan biasanya ono Mbak Isna mungkin sama Mbak siapa Mbak Anis atau ngerasa nek teko rasanya kurang atau biasa banget Masya Allah. Nah, justru ketika gimana Anda? Oh enggak, saya pantau enggak, Masya Allah. Bisa ya? Saya tuh nomornya jenengan tak semi semua loh, cuma 13 loh. Iya, kaget waktu lihat story-nya. Loh, kaget. Ya, itu salah satu cara saya apa ya bahasanya ya? Ngajini jenengan. Ya mungkin ada satu dua yang saya waktu bertengsut nggak punten mungkin ada enggak detek gitu. Tapi ketika saya tahu pasti tak simpan. Dan nanti bisa ada yang saya nggak disimpan, komplain dewa mas nomorku orang gak usah piye. Kita nggak simpan langsung. Ada Mbak Tasya waktu itu ketawa deh. Tak simpan Mbak nomor enggak simpan tak saya khawatir. Contoh juga, saya juga gak sungkan jika mau follow akun Instagram jenengan, FB jenengan, tamponi. Kadang pasti ada yang maksudnya aku merasa senior kok ora saet, aku kok merasa nunggu di FB lah. Ada yang seperti itu. Tapi ketika saya tahu tak follow. Bagi yang belum tak follow ngomong baik tak follow balik. Benar. Ini bentuk cara saya ngajinin jenengan. Masya Allah. Benar. Gitu ya. Jadi tolong terapkan jenengan gak harus wah aku kudu beki gak harus. Jenengan sih Risma JT punya visi yang sama, yang pasti jenengan ingin melakukan yang terbaik untuk Risma. Saya yakin jenengan pasti ada seperti itu. Enggak akan ada yang rusak Risma. Nah, ketika sudah punya niat yang sama, udah open mind, terbuka lah, rasa sungkan atau jaim tentang senior, tentang tua, tentang Islam mungkin, gak usah lah seperti itu. Aku waktu sebelum kamu aku, gak usah sungkan. Tuh, ini terkait dengan kepercayaan. Lanjut. Nah, ini terkait dengan implementasi. Bagi yang sudah bekerja, mungkin nanti jenengan atau sudah ya, pasti sering dengar ini. Itu namanya prinsip PDCA, Plan, Do, Check, Action. Dalam sebuah sistem, entah dengan organisasi, di tempat kerja, ataupun di masyarakat nanti, pastikan melakukan 4 poin ini. 1, merencanakan, itu pasti ya, dengan pasti konsep, rapat, merencanakan. Setelah merencanakan, jangan lupa do, laksanakan, lakukan. Setelah dilakukan, pasti ada yang pengecekan. Ini yang kadang orang lupa. Misal nih, Mas Farizia tolong ditembusi si pemateri itu. Mas Farizia nembusi. Saya nggak ngecek, saya nggak tahu perkembangannya. Mas Farizia bisa ngecek belum? Mas Farizia wis confirm belum? Ada masalah nggak? Konfirmasi nggak? Nah, itulah pentingnya cek. Ketua panitia, ketua lembaga departemen perlu untuk melaksanakan itu. Dicek pergerakannya sampai seperti apa.
ngecek pasti kan menimbulkan sebuah yang namanya prestasi atau evaluasi. Jika memang membutuhkan sebuah evaluasi, itu perlu diadakan rencana perbaikan, setelah itu action kembali. Itu prinsip dasar dimanapun jenengan berada. Plan, do, take action. Sudah. Lanjut. Terima kasih. Sudah ya, masih dengan orang-orang yang sama ya. Saya, Mas Iksan, Mas Yuda, dan waktu itu Mas Elvin juga menikah mungkin ya, jangan lupa. Nah, sudah di zoom in lagi, jangan zoom out bukan zoom in. Nah, itu materi dari saya terkait manajemen organisasi. Motonya kesempatan datang pada orang yang siap untuk menyambutnya. Saya lupa ini dari kata-kata siapa, tapi ini saya masih ingat kata-kata ini. Dan dari bagi yang tahu nanti dikatakan, mas kata-katanya ini ya. Mas saya lupa nih untuk gimana. Itu terkait dengan materi manajemen organisasi. Cukup singkat karena waktu yang terbatas juga. Ini sesi tanya jawab dulu apa lanjut materi dulu, Mas? Ini saya kembalikan ke teman-teman. Mau langsungan apa tanya jawab dulu untuk materi manajemen organisasi? Sekalian, oke. Oke, kalian. Lanjut materi 2. Materi 2. Ini mohon maaf ya, nanti materi 2 itu tampilannya ala kadernya kayak yang materi 1 tadi ya, karena agak ngejar juga. Enggak ada wasisannya. Enggak. Nanti setelah ini langsung tampil nanti. Ya, kita lihat dengan public relation. Ada yang ingat enggak waktu pelantikan jenengan malam hari saya menjanjikan apa waktu itu? Saya sambutan mendampingi Mas Didi saat cerita. Ada yang ingat waktu itu? Ya. Saya ingat janji saya waktu itu. Barokah. Ya. Barokah itu Trisma. Barokah untuk Trisma. Ini ya bener lah. Ada yang lain yang ingat waktu itu saya janji apa kepada panjenengan? Ditekuni di Risma. Barokah gede. Nah, ya jangan lupa saya ingatkan ya. Waktu itu saya sedikit bercerita tentang tujuannya memotivasi. Waktu itu saya kan bekerja di salah satu perusahaan yang memiliki jabatan top manajemen. Nah, waktu itu saya sekedar menginformasikan saya seperti ini karena ikut Risma di Tanda Mas Mulia. Akan saya ceritakan saat waktunya tepat. Nah, insya Allah malam ini. Nah, jadi hanya teman-teman yang ikut malam ini yang nanti tahu terkait dengan hal itu. Tadi mungkin sekilas disampaikan oleh Mas Solihin selaku moderator. Saat ini saya bekerja di ini sebagai ini. Nah, mohon doanya karena itu salah satu hal yang sedang saya rintis bersama rekan-rekan agar semuanya diberikan kelancaran keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salah satu prinsip yang saya tekuni dan saya pegang sejak saat ini, salah satu pesan guru SDM saya. Beliau bukan orang yang sangat ahli atau beliau bukan ustadz, bukan guru agama, tapi guru otomotif. Tapi beliau setiap di sekolahan negeri ya SMK saya, beliau selalu bawa kupluk, bahkan ngalihin ustadz. Kupluk, dan beliau selalu ngetin untuk sholat berjamaah. Bahkan waktu itu beliau di otomotif itu nek bocah-bocah kadung sholat jamaah nilainya elek. Dengar ya. Kakak itu tidak silat sholatnya. Nah, gitu. Jadi beliau berpesan pada saya waktu itu yang masih ketua Rokis, Mas, kowe to yakin no, nek kowe ngopeni Gusti Allah, dalanmu gampang. Dan itu saya berikan kebiasaan. Yang jenengan percaya lakonano. Yang jenengan kok belum merasakan, saya mungkin agak kurang kadarnya. Itu janjinya Gusti Allah. Bener Mas Fariza ya. Arabnya aku lali ya ayatnya, cuman barang siapa ngopeni agamaku, dia akan apa ya, dijamin kebaikannya, jalannya dimudahkan dan kalau bisa arah seperti itulah. Itu janji Gusti Allah. Nah, saya berusaha menetapkan itu. Makanya tadi Darunnas dan Farubinas di mana-mana saya harus berusaha bisa bermanfaat. Apapun forumnya, apapun organisasinya, apapun wadahnya, saya akan berusaha seperti itu. Sekecil apapun.
Dan tadi nek sampaikan Mas Solihin koordinasinya ratu akeh gitu. Nah itu mungkin entah moto itu sudah melekat kepada saya dimanapun menurut saya bermanfaat. Nah kita ngopeni agama Gusti Allah, insya Allah terlebih sing ngopeni Gusti Allah itu. Nah ini kaitannya dengan public relation. Tadi disampaikan juga terkait dengan public relation ini, kenapa saya angkat di materi, karena pada momen-momen sebelumnya belum pernah ada. Makanya saya mencoba untuk mengangkat materi ini. Sini misalnya nanti ada yang kurang, dengan sampaikan tidak apa-apa, Mas kurang ini. Nah, silakan disampaikan, tidak masalah, untuk melengkapi materi terkait dengan public relation ini. Secara tulisannya cilik ya, mungkin terus tak edit ya, tak bacakan. Pengertiannya kesinambungan interaksi antar dua atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Intinya public relation ini terkait dengan hubungan jenengan dengan orang lain, baik di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Ini sangat penting. Bagi jenengan mungkin tidak secara langsung mempelajari, tapi secara tindakan jenengan menerima dan melaksanakan itu. Lanjut. Sasaran dari public relation: instansi atau lembaga, ormas, tokoh agama, public figure, para pemangku kebijakan, pemegang kekuasaan. Seperti yang dijelaskan, public relation itu hubungan kita dengan orang lain. Bisa berupa instansi, lembaga, atau ormas. Banyak kan ormas di luar Risma JT, banyak lembaga, banyak instansi yang baik pemerintah ataupun lembaga-lembaga sosial. Itu salah satu sasaran dari public relation. Tokoh agama, banyak kan tokoh ulama, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Secara dalam jenengan juga menjalin komunikasi dengan beliau kan. Nah itu merupakan ilmu tentang public relation. Ada public figure, artis, tokoh, narasumber, pemateri, trainer, terus juga para pemangku kebijakan atau pemegang kekuasaan, entah itu Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Nah, cara memperlakukan beliau-beliau semua, cara ngadep, cara sowan, cara bicara, cara berkomunikasi, apakah sama? Tidak kan? Nah, secara tidak langsung jangan menerima itu di lapangan. Ada yang pernah mungkin pas sowan, misal ning Habib Umar itu seperti ini ada caranya, misal ke Habib Muhammad seperti ini, ke Yai Ubed seperti ini, ke Gus Inam seperti ini. Beda lagi ketika jenengan mau ketemu Pak Gubernur atau Pak Wagub, beda lagi. Beda lagi ketika ketemu dengan mau ormas, entah itu ormas IPMU, IPP, Pemuda Pancasila, atau mungkin lembaga-lembaga yang lain. Itu sasaran dari public figure beda-beda. Lanjut. Tujuan setiap kita bersilaturahim, sowan, audiensi, menghadap, punya tujuan-tujuan tertentu seperti supporting, sponsorship, keilmuan, dakwah, birokrasi atau perizinan. Itu cakupan dari tujuan-tujuan jenengan tadi. Nek ning kiai mungkin namanya sowan, minta dalam hal keilmuan. Ke perusahaan-perusahaan mau minta sponsorship atau dukungan. Ke pemerintahan mau minta apa? Birokrasi, perizinan, soal kegiatan. Itu tujuan dari public relation tadi. Lanjut. Nah, poin dari beberapa hal tadi, yang paling penting adalah bagaimana caranya. Mungkin teman-teman yang biasa ikut sowan bareng Mas Anak tahu, wah nek Habib Umar nunggu dulu agak lama. Nek wong sing belum tahu ora sabar, biasanya batak ya misalnya, wah kok ngene terus konfirmasi konsumen. Biasanya ada yang seperti itu. Termasuk saya pertama kali sowan saya nuwun sewu, aku ya bagian kayak ngono Mas. Tenang, karena gak ada sing ngandani, jadi aku ngerti. Nah ini sekalian tak ngandani ya. Jadi misal nuwun sewu, Umar kadang kalau sowan kan kita konfirm dulu sama penderek di dalam dulu. Kalau udah di dalam, jenengan misal datang siang, itu belum tentu langsung sakit ketemu. Bisa jadi ketemunya kok maghrib. Jadi memang harus sabar. Beda lagi kalau mungkin sowan ke Gus Inam, Gus tong dalam boten nih beri sowan, oh iya mau barisan. Nah, itu langsung kudu cepet-cepet. Nek enggak, beliau udah jadwal yang lain. Beliau karakter yang on time. Waktu itu saya pernah ketemu sama beliau
janjian, wes ketemu neng MAJT, aku neng kantor MUI kan waktu itu di sebelah tempat imam, kantor imam ya. Di sini mas jam sekian, di Gus. Saya waktu itu sudah datang, tapi ke kantor dulu, Gus Imam sudah datang dan pergi lagi. Lalu tak nanti jam 9 aku langsung pulang. Nah itu konsekuensinya. Jadi kita tahu ketika kita mau bertemu siapa, kita tahu tata caranya, etikanya, serta adabnya juga. Ada yang seperti itu. Jadi mau nggak mau ketika seperti itu ya aku nyusul kan ya aku sih tahu di rumah aku bicara ibu harus langsung mereka. Seperti itu contoh kecil. Mungkin kalau ke Habib Muhammad beda lagi. Dia mas gini. Atau ke Habib Hamid atau Yai Ubed. Beda lagi kalau ke instansi resmi. Dia kan harus ngirim surat dulu, janjinya kapan, jam berapa. Setelah itu nunggu balasan, dikonfirmasi tidak terkait waktu itu. Bisa jadi enggak, bisa jadi iya. Ketika dikonfirmasi, ya harus siap tepat waktu, membawa seragam alma mater karena bawa nama organisasi, serta siapkan bahan untuk dibicarakan. Waktu itu ada foto sih teman nggak tak tampilkan di situ. Waktu itu kami juga pernah jadi dengan Pak Gubernur, kalau waktu itu yang bisa menemui kami Pak Wagub. Jadi ya kami pakai saya, Mas Nanang dan beberapa pengurus, pakai instan lembaga alma mater, pakai ID card, datang dan menyampaikan niat zaman seperti apa itu kan. Jadi preparation atau persiapan surat atau jadwal, terus ketepatan waktu dengan misal jam sekian ya jam sekian. Nggak bisa muncul setengah jam. Kebiasaan Islam kan ada kan gitu ya. Munculnya 2 jam. Penjujurnya orang setengah jam, tapi ada orang jam. Nah, 2 jam itu. Nah ini perlu kita perbaiki bersama untuk kedepannya biar lebih baik. Saya dulu pengen memperbaiki di awal pengurusan, tapi sampai saat ini masih belum selesai prosesnya, tapi ternyata sudah nggak selesai. Nanti silakan proses jenengan ya nanti yang memperbaiki. Tentang waktu, pahami maksud dan tujuan. Saya yakin teman-teman mungkin ketika sowan, aku mau ngomong apa ya? Ada yang belum tahu. Beneran, ada yang belum tahu. Mau bahas apa ya? Itu perlu dipahami dulu, jangan sampai ketika dia udah datang, udah ketemu bingung mau ngomong apa. Mungkin kalau dengan ada yang mandegani bahasanya, si mimpin itu mungkin bisa si pemimpin misal atau Mas Anang, Mas Iksan yang mimpin jamaah, mimpin rombongan itu bisa. Dan itu berapa ketok. Contoh pada waktu sowan di Azahir Bibidin yang ikut, Ya. yang bisa yang ikut ya. Katakan coba. Jadi Nah, pada waktu itu jenengan kira-kira mengamati nggak proses sowan ke beliau itu seperti apa urutannya gitu? Atau mungkin cuma moto pasang story soalnya Azahir gitu. Nah tolong diamati, difahami dan seperti apa prosesnya itu benar-benar difahami. Karena jenengan nanti yang generasi selanjutnya yang estafet meneruskan itu. Sowan Bib Umar, sowan Bibidin dan tokoh-tokoh pemangku kebijakan yang lain. Jangan sampai jenengan ketika berhadapan dengan beliau grogi, bingung, memang arti. Ya, termasuk ada komunikasi, etika atau retorika, nanti ada materinya. Terus juga busana diperhatikan, jangan sampai jenengan salah kostum ya, jangan sampai salah kostum. Terus juga dilaksanakan silaturahim secara berkesinambungan. Itu terkait dengan poin-poin public relation. Ini memang materi-materi dasar, tapi bagi kita jenengan tahu public relation itu seperti apa, seberapa penting. Termasuk non sewu, jenengan tahu kan kalau misal kita kegiatan itu udinus cair kan? Nah itu salah satu power of public relation. Nek jenengan nek enggak apa ya bahasanya ya. Nek kita enggak kenal ke sana juga enggak akan ngasih cuma-cuma 10 juta, cuma 5 juta. Itu kan nomornya gede-gede. Itu salah satu powernya di situ. Lanjut. Terus saya. Oh ini manfaat terjalinnya simbiosis mutualisme, terjalinnya kerjasama program, supporting event, memerat silaturahmi. Paham ya? Ini yang mendasar. Lanjut. Selesai. Nah, terkait dengan tadi yang saya sampaikan, kenapa pada waktu itu saya cerita saya berada di jabatan ini pada waktu itu. Itu juga power of public relation. Waktu itu pemimpin utama di perusahaan tersebut itu alumni Risma.
GM-nya, general manajernya. Nah, beliau mendapat amanah dari investor yang dari WNA Cina waktu itu untuk merekrut tim. Tim yang pertama direkrut adalah project manager. Nah, ketika beliau diberikan sebuah kesempatan seperti itu, beliau nggak akan membuka open recruitment project manager gini. Itu sangat beresiko. Banyak yang ingin, banyak yang berambisi, dan kita nggak tahu jenenge proyek ini lahan dasar, ratusan miliar transaksi di sana. Nah, makanya ketika ada sebuah peluang seperti itu, yang paling pertama dicari adalah kenalan kita. Kenalannya sebuah, aku kita gini. Ini sama halnya dengan prinsip yang tadi waktu manajemen keterbukaan. Ketika dengan terbuka, wah aku kuliah di saat ini mas, kemampuanku di sini, keahlianku di sini, saya profesional di bidang ini. Ketika dengan terbuka, teman lain saat butuh itu nggak akan nyari jauh-jauh. Misal nih, aku butuh seorang fotografer, itu kan saya tahu Mas Fatih fotografer handal. Daripada saya merekrut orang yang belum kenal, belum tahu latar belakangnya seperti apa, track recordnya seperti apa, sifatnya seperti apa, saya yang mending merekrut orang yang sudah saya kenal, sudah saya pahami. Ini bukan berarti KKN ya. Ini berbeda konsep. Kalau KKN kan tidak memperhatikan kapasitasnya, tidak memperhatikan track recordnya, tapi ini beda lagi. Ini saya tahu kapasitasnya, bisa dipertanggungjawabkan. Daripada saya beresiko ngambil orang baru yang belum saya kenal, saya mengambil orang yang dikenal. Itu yang dibutuhkan saat ini. Jadi jenengan jangan sungkan, terbuka. Termasuk misal nih Mas Labib, beliau ada yang tahu, non jauh, Mbak siapa jenengnya? Putri. Mbak Nelis. Jangan tahu enggak Mas Labib ini basicnya bidang apa? Sama-sama orang kesehatan loh. Aku ngerti jenengan di bidang ahli gizi. Labib. Tahu enggak bidangnya beliau apa? Wah, kode-kodean lirik-lirikan. Beliau apoteker ya, farmasi. Nah, itu salah satu manfaat keterbukaan. Jadi kita bisa tahu, ketika saya misal nih, daripada jenengan periksa yang dokter, misal rasa sirah ngeluh, batuk pilek, radang, urang bumbut, utang loro, omong Mas Labib dikandani obatnya. Atau Mbak Rika juga tahu. Mbak Rika mana Mbak Rika? Nah itu sama-sama farmasi ini. Nah jadi kita dengan periksa yang dokter itu cuma tanya gimana gejalanya apa, gini. Nulis obat. Ya nulis obat itu Mas Labib Mbak Rika tahu. Jadi dia rasa periksa aduh. Kasarnya ini prinsip keterbukaan, bisa memanfaatkan, mengoptimalkan, memaksimalkan potensi teman-teman. Lebih seperti itu. Misal di sini Mbak Messi tahu basicnya Mas Habib Mustafa, orang Fatih. Tahu enggak? Yang jenengan tahu tentang Mas Habib Mustafa apa coba? Apa? Guru apa? Agama, terus apa lagi? Media apa lagi? Tak tambahin enggak? Yang paling menonjol, bukan paling ya, mungkin di mata saya paling menonjol beliau itu santri, pengurus, ustaz, ahli agama. Mungkin nek konconan di jenengan biasa, biasa biar lah. Tapi beliau ketika di pondok dihormati, beliau ustaz. Jadi misal jenengan, wah aku mah tanya soal nahwu, sorof, ilal, i'rab, fikih, semuanya masalah Habib insya Allah bisa. Jadi nek ketika jenengan tahu itu sebenarnya manfaatnya kayak Mas Anang. Jenengan tahu deh basic apa ya? Mas Fatih. Mbak Anis. Tahu enggak kira-kira apa yang jenengan tahu tentang Mbak Anis? Senior Mas, senior. yang lain. Nah, gini ya. Jadi
mungkin di awal dulu jenengan agak sungkan namanya ngobrol, sungkan namanya terbuka, sungkan namanya komunikasi ya. Saya berharap jenengan bukan menghilangkan ya, tapi cobalah terbuka dengan niatan tadi agar lebih mengenal, bisa memahami. Nanti ketika di organisasi nek kenal paham itu enak jalannya. Nek butuh apa-apa cepat enak. Jadi sama-sama mutual lah kalau lebih seperti itu. Ini orang ngajari kocok yang mutualan kan kayak ya. Pas latihan langsung set. Ini tadi sampel saja. Ketika jenengan bisa saling terbuka, bisa saling mengenal, memahami, insya Allah enak gitu. Insya Allah gitu. Itu salah satu public relation. Jadi waktu itu kembali ke cerita tadi, saya direkrut karena beliau kenal saya, paham track record saya, paham ya termasuk bagi beliau saya orang yang bisa dipercaya. Soalnya di situ tuh lahan basah, transaksi ratusan miliar. Ya kemarin ratusan juta ya, ratusan miliar. Tapi ini gue mau numpang lewat tol. Gitu. Nah, Cobaan. Cobaan. Ya, ismis buat sedikit gini. Marahin abu-abu. Nah, itu power public relation. Pentingnya jenengan menjaga hubungan. Dimanapun jangan pernah membatasi pergaulan. Dimanapun entah orangnya seperti apa, seperti alim, seperti preman, celawaan, double. Senangannya ceplas-ceplos, sama sing menang kalem ya. Tetap jaga silaturahim, tetap berkancan, jangan pernah mendiskriminasi. Karena tidak ada yang tahu, bisa jadi hidayah jenengan melalui itu, jalan rezeki jenengan melalui itu, jodoh jenengan melalui itu bisa jadi. Gitu. Termasuk ini cara salah satu lantarannya saya dapat jodoh karena hubungan Risma dengan organisasi luar. Ini saya ceritakan enggak apa ya, untuk aja. Salah satu manfaat public relation ya. Selain tadi keilmuan, tadi keilmuan dan lain-lain instansi ya, ada pekerjaan, jodoh juga bisa. Waktu itu istri saya, ini nggak pacaran ya, saya belum dulu kenal. Itu enggak mulai kenal juga, enggak. Beliau dari salah satu lembaga sosial. Sosial ini jangan benar. Sudah resign dari situ lah. Sudah resign. Dari salah satu lembaga sosial pengen mengadakan kerjasama dengan Risma JT kegiatan sosial waktu itu. Nah kita ketemu diskusi, gini. Endingnya alhamdulillah programnya gagal. Gak jadi kerjasama. Programnya gagal, nggak deal lah. Orangnya yang deal game. Jadi saya waktu itu sedikit cerita aja. Akhir Oktober ketemu di forum diskusi karena kerjasama, komunikasi lanjut dekat. Akhir Desember tak tembung, Januari lamaran. Setelah itu Syawal akad. Nah itu kita nggak pernah tahu jodoh dari mana mas. Jadi wah ini terus motivasi gitu ya. Iya, nggak hati mbak ya nanti mas ya. Ya itu salah satu proses saya kenapa bagaimana cara saya menemukan jodoh saya seperti itu, public relation. Jadi nek misal jenengan ada kerjasama ada apa-apa, wis diterima dulu, atasi dulu, siapa tahu jadi jalan rezeki, jalan jodoh, jalan motivasi, jalan kerjaan dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, ini karena pemateri selanjutnya sudah ada Mas Alis. Pertanyaan dibatasi ya Mas ya. Atau nanti pertanyaan di akhir sesi yang FGD juga ada apa? Ini batasi 2 aja ya. Oke, 2 aja. 1 putra 1 putri gitu aja. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya seputar manajemen organisasi dan public relation, tapi ini manajemennya organisasi ya, bukan manajemen kemana-mana jalan bersama, tapi cuma dianggap teman itu jangan ya. Dari putra 1 dan putri 1, Mbak Isna, putri, putra, Mas, Kabib ya. Monggo Mbak Isna bisa maju ke depan. Di sini aja. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solikin udah memberikan kesempatan bertanya. Mas
bagaimana cara menghadapi atau menyikapi anggota yang belum memiliki rasa keterbukaan atau membatasi diri yang menyebabkan kurangnya keakraban satu anggota dengan anggota yang lain, baik itu dari masing-masing angkatan atau Antar angkatan. Ya, assalamualaikum. Iya mas. Ya, Putra, Mas Katib mau maju apa Mas Aki? Ya. Oke, mungkin di PPT kan itu kan ada yang cek ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya. Iya, siap. Kenal. Nama lali. Di manajemen organisasi kan ada yang namanya cek ya, Mas. Cek. Ini sebenarnya untuk itu ya. Ini kan kita sudah plan, sudah aksi juga tapi kan ada dicek lah. Dicek itu kan ada peran yang senior juga tuh. Nah, apabila senior itu kayak merubah sistem dan segala macam, apakah kita ya dari yang menjalankan acara atau organisasi itu harus ikut kita tetap respect ke senior ya, Mas, tapi kita tetap harus nggak sih mengikuti senior itu, mengikuti apa yang dikatakan oleh senior. Misalnya senior ini senior Berarti dia fokus ya. senior ini kita kan udah buat plan segala macam ya, Mas, ini bagus, tapi senior ini bilang gini, tapi langsung kita kayak berubah semua, itu gimana? Apakah kita tetap ikut ke senior itu atau ke plan awal kan yang udah kita rencanakan dan udah kita matangkan di forum? Oke, yang pertama dulu ya Mas Katib ya, yaitu dari Mbak Isna, bagaimana menanggapi anggota yang belum bisa terbuka, baik anggota seangkatan ataupun angkatan di atasnya. Itu yang pertama, monggo Mas Katib. Terima kasih Mbak Isna. Ini tanya bukan karena ada penghargaan peserta terbaik ya, putra putri ya. Jadi bagaimana cara menanggapi atau menyikapi ya bagi anggota yang belum mau terbuka. Yang pertama gini Mbak, terbuka itu bukan sebuah tuntutan. Kita jangan menuntut orang untuk terbuka, tapi sebuah pilihan. Selanjutnya, bagaimana cara agar seseorang memilih bisa terbuka? Perlu sebuah pendekatan. Gak mungkin dong tiba-tiba Mas Fahriza aku terus ketemu juga tak tekoni ngene. Siapa lo maksudnya Maaf gitu. siapa ya? Maaf siapa ya? Filter. Kok kepo? Nah, dan terbuka ini bisa jadi masalah juga ketika dengan over. Artinya KB aib cerita bisa sekian ratapan di street AFB ini juga bisa jadi aib. Tapi jangan sampai kebablasan gitu, seperti itu. Jadi tadi ya perlu sebuah pendekatan, pilihan sehingga seseorang memilih untuk terbuka kepada Anda. Ketika seseorang memilih terbuka kepada Anda, itu ada proses yang tidak mudah dan tidak cepat. Termasuk ketika saya ketemu dengan Mas Solihin ini, gak mungkin saya langsung terbuka sama Mas Solihin. Perlu ada proses pendekatan, mungkin kegiatan bareng, panitia bareng, atau mungkin ngopi bareng, jagung bareng. Melalui proses seperti itu nanti orang perlahan akan merasa terbuka, sedikit demi sedikit. Ketika ada yang mulai terbuka, jangan nodai keterbukaan itu dengan sebuah pengkhianatan, kata Mbak Dinanda. Karena kepercayaan mahal harganya Mas, gitu ya. Ada tau singkatannya kita kandani tapi udah cerita ke. Ngobrol cerita mentak kandani udah cerita ke. Ini nyebar kabeh. Ada yang seperti itu. Nah, ini salah satu alasan yang membuat orang gak mau terbuka. Gue tak ceritani, tak kira ember rapat kok sebenarnya ember bocor. Nah, kejadian seperti ini membuat orang kecewa, terhianati dan lain-lain. Makanya kepercayaan itu mahal harganya. Sekali bocor, jangan berharap orang akan percaya lagi. Mungkin memaafkan tapi tidak melupakan. Kata cewek-cewek ngono ya. Nah, sampai itu sentuh kayak gitu. Ya, jadi ada sedikit paham terkait dengan percaya. Gitu ya.
Itu secara gambaran mas-mas juga ngono mas nek di ketika ada seorang cewek yang terbuat di jenengan terus soal jual mahal tak andeni ya ojo soal jual mahal ana sing tidak berjanji dengan payu wis alhamdulillah ngono ya kecuali Mas Fikri ya sudah terbukti soalnya sudah terbukti jangan ikut kompetisi yang lain mas gitu ya. Nah jadi ketika ada yang cerita curhat entah soal risma, soal kerjaan, soal kuliah, percayalah jenengan adalah orang yang terpilih di antara sekian banyak. Percayalah. Mas tepuk tangan kayak orang yang percaya gitu nih. Ada ya. Ada orang yang tadi ya. Maaf. Itu terkait dengan konsep sebuah keterbukaan dan kepercayaan. Karena bukan paksaan, tuntutan bukan tapi pilihan. Lalu terkait dengan Mas Rifki, terkait dengan prinsip sebuah senior nek merubah sistem gitu ya Mas ya. Perlu difahami satu, sistem itu perlu ditelaah dari beberapa faktor ya. Yang pertama, sistem yang sudah ada itu nuansa buatan jenengan, melalui buatan orang baru atau buatan orang lama. Yang kedua, buatan forum atau buatan pribadi. Yang ketiga, perlu dipahami juga seseorang senior nuwun sewu mas ya jangan kayak senior kesannya ada senior junior gitu loh. Anggaplah mas-mas yang mungkin ngasih arahan, ngasih masukan. Aku yakin beliau itu punya dasar kenapa beliau bicara demikian, kenapa beliau menyampaikan demikian. Yang jadi tugas jenengan, mas kok dirubah ini kenapa? Cobalah klarifikasi atau konfirmasi. Ketika jenengan tidak menyampaikan seperti itu, orangnya membanting, bantet, rasan-rasan, jadi forum kebencian. Yang mana isinya menghujat, melaknat, rasan-rasan, ngerasani oleh kafir. Biasanya muncul tuh gibah ya. Nah kalau kata Mas Iksan itu gibah ataupun gimana ya, ada ya sudah. Intinya membicarakan orang itu tetap salah. Nek salah fitnah, nek bener gibah. Tak untungnya, ya. Nek bener, apa tadi? Fitnah, nek bener gibah, nek salah fitnah. Ini ngomongnya wong. Jadi ketika ada sebuah senior tiba-tiba datang ngasih, wah merubah gini, klarifikasi. Mas, kenapa kok seperti itu? Kenapa itu? Beliau pasti akan menjelaskan. Nah, beliau akan menjelaskan, yang diminta untuk menjelaskan. Pasti beliau punya pengalaman, punya dasar hal yang sekiranya kenapa beliau bertindak seperti itu. Kalau dengan masih ingat pelajaran SMA waktu pelajaran IPA waktu SMA ada yang namanya mitigasi bencana. Yang ingat apa itu pengertian mitigasi bencana? Bahwa bencana itu tidak bisa dihentikan ya. Yang bisa kita lakukan mengurangi dampak terhadap bencana itu mitigasi. Jadi mas-mas biasanya tahu ketika jenengan bertindak seperti ini dampaknya nanti akan seperti ini. Makanya perlu tindakan pencegahan atau mengurangi dampak dari tindakan itu. Itu yang bisa dilakukan. Gitu nggih. Itu nggih Mas Rifki ya. Katanya belum puas. Nah, belum puas nanti sudah dipuaskan Mas Aran enggak apa ya. Atau nanti kita bahas Mas FGD enggak apa ada forum lagi. Nanti dibantu Mas Nanang juga. Mungkin itu kita bahas ya Mas ya soalnya yaitu contoh kolaborasi. Ya ini belum sempat saya sampaikan tadi. Di foto itu tadi benar itu enggak? Benar itu. Nah, ini saya sedikit mencontohkan ya. Dalam sebuah proyek, dalam sebuah kegiatan itu ada yang namanya kolaborasi. Contoh kecil ya, itu ya waktu di pekerjaan ada 3 unsur: owner, supervisor, eksekutor atau kontraktor kalau ada. Nah, ini butuh keseimbangan. Jenengan pasti tahu karakter seorang kan, ada yang berkarakter planner, ada yang berkarakter evaluator, ada yang berkarakter eksekutor. Jenengan nggak bisa ngapa mau mikir yang biasa eksekutor, nggak bisa. Jenengan susah menyuruh orang yang berkarakter planner untuk sebagai eksekutor, itu susah. Nah itu prinsip-prinsip di organisasi juga. Setelah terbuka, kenal, paham, kita tahu. Oh, Mas Yudi tipe eksekutor. Kita akan mikir mungkin atau angel lihat di Mas tolong ini. Jadi, misal Mas Habib tipe planner, lihat di melakukan orang-orang atau abot, atau angel misalnya. Tapi nek konsep iso, nah itu planner. Tipe evaluator, kon ngeplan atau angel,
kon eksekutor soalnya kon ngoreksi kritik pinter. Ya, pakai itu. Oke. Pakai sekali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Adib. Boleh tepuk tangan untuk Mas Adib. Demikian materi PKL pertama. Semoga teman-teman bisa menyerapnya dan mengimplementasikan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.